Karena pengalamanku ketika menulis sebuah buku itu prosesnya sangat panjang ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Menurutku menulis itu ada yang berbakat dan ada yang dia ingin bisa karena berlatih. Aku sendiri bukan tipe orang yang berbakat dalam menulis, tapi karena aku senang berada di dunia penulisan, sedangkan jurusan kuliahku pun gak searah, jadi aku benar-benar berlatih dan belajar dari nol, hingga alhamdulillah pada akhirnya aku bisa menerbitkan buku sendiri yang sudah ber-ISBN atau International Standard Book Number. Ini buku pertama yang aku buat. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung pengen nulis tapi harus dimulai dari mana, berikut tips menulis bagi penulis pemula. Yang pertama, perbanyak membaca. Karena dengan membaca, wawasan kita akan semakin luas, kemudian kosakata yang kita dapat akan semakin bertambah. Sehingga dapat berefek pada kemampuan kita dalam menulis. Kita boleh baca apa aja ya, boleh baca artikel, novel, cerpen, dan lain-lain. Tapi kita perlu diperhatikan ya, sebelum kita membaca, kita saring dulu nih informasinya benar atau itu hoax. Karena banyak sekali ya, sekarang informasi yang kita dapat itu sudah diupdate, tapi ternyata isinya adalah hoax, mitos, dan lain-lain. Jadi perlu dipilih terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mulai menulis. Nah, ini penting ya. Jadi, semua ide yang ada di pikiran kita tuangkan dalam menulis. Diusahakan kemanapun, dimanapun kita bawa buku kecil. Jadi kalau misalnya ada ide dalam pikiran kita, kita bisa langsung nulis. Kalau misalnya ribet, zaman sekarang itu kan teknologi semakin canggih. Kita bisa ketik di handphone, kemudian kalau sampai rumah, itu bisa kita gabungkan ke komputer pribadi, sehingga membentuklah suatu naskah. Kita boleh menulis apa aja ya. Aku sendiri, waktu itu nulis apapun yang ada di pikiranku. Mau itu hobi, pengalaman, kegiatan sehari-hari, resep makanan, dan lain-lain. Jadi pada saat itulah pertama kali aku belajar menulis. Kemudian yang ketiga, praktek menulis tiap hari. Nah, ini juga sangat penting ya. Diusahakan luangkan waktu 2 jam dalam sehari. Kalau misalnya tidak mampu dalam 2 jam sehari, 1 jam sehari. Kalau tidak bisa juga 30 menit sehari. Kalau tidak bisa juga 15 menit sehari. Yang terpenting adalah konsisten atau istiqomah. Jangan sampai kita meluangkan waktu 3 jam dalam sehari, tapi 3 bulan kemudian kita baru bisa meluangkan waktu lagi. Itu yang salah. Diusahakan adalah konsisten, walaupun sedikit. Ketika kita sering, maka akan semakin mahir. Ibarat pisau, ketika sering diasah, maka akan semakin tajam. Kemudian yang keempat, minta koreksi dari teman. Ketika kita sudah selesai menulis, minta koreksi kepada teman. Usahakan teman yang sudah berpengalaman dalam menulis ya. Terimalah kritik dan sarannya. Kemudian kita evaluasi apa sih kekurangannya, lalu kita perbaiki. Insya Allah tulisan kita akan semakin baik. Kemudian yang kelima, mulai membuat blog. Ini pertama kali juga aku menulis. Selain di komputer pribadi, aku memberanikan diri untuk menulis blog. Karena dan kita menuangkan tulisan di blog, itu banyak orang yang membaca tulisan kita. Sehingga aku sendiri merasakan efek dari ketika menulis di blog, yaitu menumbuhkan rasa percaya diriku dalam menulis. Ini contoh blog pertama yang aku buat, itu tulisannya masih acak-acakan ya, gak menentu gitu. Jadi setiap ada yang ada di pikiranku, aku tulis dalam blog. Tapi alhamdulillah ketika aku tulis dalam blog ini, banyak orang yang baca dan banyak orang juga yang memberi kritik dan saran, sehingga tulisanku semakin berkembang. Kemudian yang keenam, bergabung dengan penulis lainnya. Sekarang itu asal ada koneksi internet sebetulnya mudah sekali ya. Aku sendiri waktu itu bergabung dengan penulis-penulis lainnya di Facebook. Nah sekarang itu sudah banyak kumpulan grup-grup penulis di Instagram, di Facebook, dan sekarang itu banyak juga di WhatsApp. Pengalamanku ketika berteman dengan orang yang sama passionnya dengan kita itu sangat penting loh, karena ketika turun semangatnya maka ada teman-teman lain yang meningkatkan semangat kita. Yang ketujuh,
Luruskan niat dan misi. Ini juga sangat penting. Jadi kalau misalnya kita malas menulis, ingat kembali niat dan misi kita dalam menulis itu apa sih? Aku sendiri pada saat menulis, yang aku niatkan adalah aku pengen tulisan aku dibaca orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika aku malas menulis, aku ingat kembali dengan niat dan misiku. Jadi semangat kita akan naik kembali. Kemudian yang ke-8, cari mentor dalam menulis. Diusahakan adalah penulis senior. Ini juga sangat penting. Apalagi sekarang itu banyak kursus dari penulis senior secara gratis. Jangan sampai dilewatkan, karena ini juga penting sekali. Yang ke-9, jangan menyerah. Jangan putus asa. Kalau tulisan kita belum diterima atau belum seleksi, terus semangat. Aku sendiri, pengalamanku pada saat pertama kali ikut lomba, beberapa kali ikut lomba itu belum ada yang lolos, tapi alhamdulillah ketika aku terus latihan kemudian mengikuti lomba, itu setiap aku mengikuti, alhamdulillah aku lolos dan dibukukan dalam buku antologi. Buku antologi adalah buku gabungan dari penulis-penulis lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih belajar dalam menulis, tetap semangat dan jangan putus asa. Semoga tips yang aku share ini dapat bermanfaat ya, khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis pemula tapi bingung harus dimulai dari mana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment.